Akhir-akhir ini, saya berapa kali membaca ada satu statement yang saya temukan di sosial media yang mengatakan demikian. YouTube is a free university. You can learn anything you want. All you need is time and a learning attitude. Saat saya memikirkan kembali pernyataan ini, saya kemudian menyimpulkan bahwa pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Ya benar, kita bisa menemukan banyak informasi penting, kita bisa belajar banyak keterampilan yang esensial di YouTube. Tetapi untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, kita harus melakukan satu hal penting ini. Apa kira-kira hal yang saya maksudkan dan mengapa hal ini begitu krusial? Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Heinz Wokas, dan di kanal ini, saya senang berbagi hal-hal terkait self-development maupun leadership development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan pastikan kalian juga mengaktifkan lonceng supaya mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Saya menemukan data ini yang mengatakan bahwa saat ini terdapat kira-kira 37 juta lebih kanal di YouTube. Dan bagi kebanyakan orang, melihat angka ini tentu bukan angka yang kecil ya. Dan ketika kita berusaha mencari kanal-kanal yang sesuai dengan kebutuhan kita, ini menjadi satu tantangan yang tersendiri. Jadi ketika kita melihat bagaimana perjalanan belajar kita, penting sekali untuk kita mencari atau kita memfilter ya kanal-kanal yang memang sesuai dengan kebutuhan belajar kita. Nah, saat kita sudah menemukan kanal-kanal tersebut, apa yang kita harus lakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk memaksimalkan hasil belajar kita. Nah, seperti mungkin kalian sudah mengikuti training session sebelumnya atau beberapa kesempatan belajar yang kalian dapatkan di perusahaan atau di tempat kalian masing-masing, tempat kerja terutama ya. Kalian menyadari bahwa memaksimalkan hasil belajar itu adalah satu tantangan tersendiri. Kita menghadapi satu fakta yang kita lihat, kita temukan setiap kali kita belajar, bahwa kita itu sangat mudah melupakan hal-hal yang telah kita pelajari. Nah, ada satu artikel yang saya temukan di internet yang berjudul Where Companies Go Wrong with Learning and Development. Ada satu semacam teori ya yang disampaikan oleh penulis artikel ini. Dia mengatakan seperti ini ya. Penulis dari artikel ini bernama Steve Glavinsky. Dia menggunakan penemuan dari German psychologist Hermann Ebbinghaus ya, yang mana dia memberikan satu kesimpulan yang mengatakan bahwa if new information isn't applied, we'll forget about 75% of it after just 6 days. Dan inilah sebenarnya pelajaran penting yang saya dapatkan dari YouTube. Benar, seperti yang saya katakan di awal bahwa saya bisa menemukan begitu banyak informasi penting dan itu gratis saya temukan di YouTube. Tetapi, jika saya tidak segera mencari cara untuk mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari, saya kemudian menyadari bahwa saya ternyata sudah membuang banyak waktu saya. Dan ini menjadi isu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Penting sekali untuk kita segera menggunakan atau mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan, atau kalau tidak, kita akan segera kehilangan apa yang telah kita pelajari itu. Nah, masih dari artikel yang saya sebutkan tadi, Steve Glavinsky kemudian membagikan satu solusi yang dia tawarkan ya bagi pembacanya, bagaimana caranya untuk meningkatkan atau memaksimalkan hasil belajar. Nah, solusi yang ditawarkan itu dia beri nama Lean Learning. Nah, ini sebenarnya adalah satu sistem belajar yang dia pelajari dari Toyota Lean Manufacturing System ya. Yang kemudian dia menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Toyota dan dia kemudian coba aplikasikan dalam konteks apa yang sedang diajarkan di sini, bahwa ketika kita menerapkan Lean Learning ini, apa sebenarnya yang kita lakukan adalah kita melihat hal yang penting, yang esensial, yang perlu diperhatikan, dan kita coba improve quality dari outcome yang kita ingin capai, dan tentu kita lakukan selanjutnya adalah cutting waste ya. Nah, ada 4 hal prinsip yang kita perlu perhatikan ketika kita berbicara tentang learning ini sendiri. Pertama adalah learning the core of what you need to learn. Yang kedua adalah applying it to real world situation immediately.
Perhatikan kata yang terakhir itu. Ketiga adalah receiving immediate feedback and refining your understanding. Dan yang terakhir adalah repeating the cycle. Nah, dari 4 prinsip tersebut, kemudian kita belajar bagaimana sih caranya untuk kita boleh menerapkan prinsip lean learning. Nah, ada 5 hal yang kita bisa coba pelajari dan kita, menurut saya pribadi, bisa kita langsung aplikasikan dalam konteks kita masing-masing. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa ketika kita menerapkan lean learning, kita harus menerapkan apa yang telah kita pelajari. Mungkin sebelumnya Anda juga sudah belajar prinsip Pareto. Ketika kita mengaplikasikan prinsip ini, ya tentu kita berpikir dengan pola 80-20 ya. Jadi memikirkan 20 hal esensial untuk memengaruhi yang 80. Jadi dia memberikan contoh kira-kira seperti ini. Kalau kita ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu fokus kepada 20% dari kata atau frase yang kita temukan yang kira-kira itu 80% itu selalu muncul ya dalam percakapan atau di artikel yang kita baca atau di buku. Dan apa yang kita perlu lakukan selanjutnya adalah kita mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari dalam perbincangan yang actual tentunya ya. Dan sebisa mungkin kita mendapatkan rekan native speaker untuk kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Nah, hal yang kedua yang kita perlu perhatikan ketika mengaplikasikan lean learning, yaitu segera mengaplikasikan apa yang kita pelajari itu dalam konteks real world situation. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri, karena kebanyakan ketika kita itu duduk di ruang kelas, kita memerhatikan begitu banyak teori, dan kita pikir ketika kita sudah store informasi itu, kita pikir itu bisa kita langsung aplikasikan. Kenyataannya tidak begitu mudah. Kita perlu segera mencari cara bagaimana supaya kita bisa menemukan konteks dalam real world situation untuk segera mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Hal yang ketiga adalah leverage guided learning. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Yaitu ketika kita berbicara guided learning, ini adalah sebenarnya berbicara tentang pembelajaran yang berkelanjutan ya. Yang prinsipnya kembali seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya adalah mengaplikasikan itu dalam live application. Jadi tidak bisa hanya sekadar menjadi satu teori dan tidak kita pikirkan bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks real world situation. Dan keempat adalah personalized content. Nah, ini sebenarnya lebih berbicara tentang bagaimana cara kita belajar. Nah, memang ini debatable ya. Saya tahu ketika kita berbicara tentang learning style, ada yang kurang setuju, itu harus dikelompok-kelompokkan. Tapi dalam pengalaman kita tahu bagaimana sebenarnya cara belajar kita yang paling efektif. Nah, kita perlu tahu masing-masing ya kemampuan kita supaya kita bisa mengaplikasikan prinsip ini, yaitu personalized content. Dan yang terakhir adalah activate peer learning. Nah, dalam proses belajar yang kita lakukan, ini penting sekali untuk kita menemukan rekan belajar. Karena ketika kita hanya belajar sendiri, itu tidak terlalu signifikan. Tapi ketika kita bisa menemukan rekan dalam proses belajar, kita akan menemukan banyak sekali pengetahuan atau keterampilan kita itu bisa kemudian di-improve secara signifikan. Nah, mengevaluasi kembali apa yang sudah saya sampaikan semua yang dari awal sampai ke bagian ini, saya kemudian memikirkan satu hal. Kalau kalian adalah pemirsa setia dari Sketch and Angle, kalian tahu bahwa ini adalah episode ke-50. Dan ini menjadi suatu perjalanan yang sangat luar biasa. Hampir 1 tahun saya menyiapkan seluruh konten-konten yang sudah saya sajikan. Dan bagi saya ketika saya memikirkan apa yang saya sajikan di episode hari ini, saya merasa bahwa ini adalah takeaway yang paling esensial mungkin yang saya bisa tawarkan kepada kalian. Karena ketika kita hanya belajar dan kita tidak memikirkan bagaimana mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari, ini menjadi satu hal yang sebenarnya seperti sia-sia. Karena itu saya langsung mendorong kalian, ketika selesai menonton video ini, langsung coba pikirkan dari semua pelajaran-pelajaran yang sudah saya bagikan sebelumnya, bagaimana kalian merencanakan untuk mengaplikasikan apa yang telah kalian pelajari. Dan jika kalian telah mengaplikasikan apa yang telah kalian pelajari, saya ajak untuk kalian boleh berbagi di kolom komentar, sehingga kita boleh melanjutkan diskusi. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.